air hujan ya H2O, air telaga ya H2O, air zam-zam juga H2O. Tapi ada yang membedakan, Pak. Air zam-zam itu nanti kalau sudah dikristalkan, nah bidolnya dikristalkan, Pak, maka bentuk kristal air zam-zam itu sangat besar, sangat besar. Dan itu yang membedakan dengan air-air yang lain. Bentuk kristalnya yang membedakan, bukan rumus kimianya. Kalau rumus kimianya sama, tapi bentuk kristalnya beda, lain. Maka sampai Rasulullah SAW pun menyebutkan doa khusus untuk minum air zam-zam. Itu dungone, Pak, ya. Doa khusus pada saat minum air zam-zam. Dengan siapa dungane? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa syi'a'un min kulli da'in. Nah, diminum, Pak. Itu dongane. Makanya nek wong teko umroh, teko haji, sampean dikai banyu air zam-zam. Donga wae, iku dongane ya, dongane. Nah, sekarang mari kita bicarakan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Begitu Allah menceritakan tentang penciptaan langit, menciptakan bumi, menciptakan air hujan, Allah menyambung dengan firman-Nya. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kalau sudah tahu hujan itu diturunkan oleh Allah, kalau nanti jenengan minta hujan, mintalah kepada Allah. Ya. Suatu saat, Pak, ada orang Badui. Orang Badui itu wong desa sing gak tahu sekolah, jauh dari peradaban modern. Itu orang Badui. Sampai sekarang, Pak, masih ada orang Badui itu. Kalau jenengan ditakdirkan Allah sama titeni mawon, omongan kula niki ya. Menawi jenengan ditakdirkan Gusti Allah saged umroh, jenengan, Pak, dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, sepanjang jalan itu, Pak, gitu kita melihat itu banyak, Pak, yang namanya gunung-gunung cadas, ya, pasir macam-macam. Kono-kono ono tenda-tenda, elek-elek tendane, kumuh. Ya, orang yang beratapkan seng, beratapkan tenda, terpal, ya. Tentu kalau ono siji, wong loro, akeh unta, akeh binatang ternak di situ. Ada bagol, ya, ono ternak. Orang Badui itu, Pak, gak duwe omah. Harta satu-satunya adalah hewan ternak. Nanti yo ngetutno unta ya. Dudu unta sing ngetutno menungso, tapi ini enggak, menungso ngetutne unta. Subhanallah, dia jualannya, dia kalau kepengen dapat uang, menjual dari apa yang dihasilkan oleh unta. Ono sing meresusu didol, sampai dengan air kencing unta pun dijual itu. Ya, ya, alhamdulillah saya pernah itu ditawari oleh orang Badui, ya. Tak delok iki kok duduk susu iki opo iki. Nah, ternyata, Pak, subhanallah, mutawifnya bilang pasokane iku ngono uyuwe unta. Kok didol? Iya, didol ngene. Uyuhe unta. Lha kanggo apa? Iso ngilangno mengi. Jadi kalau jenengan kok nyuwun sewu nggih, duwe penyakit mengi, asma, ngombe ya uyuhe unta. Apakah itu haram? Enggak. Zaman Nabi pun ada, ya. Jadi, nah, jangan coba-coba kemudian kita pada saat meminta hujan pada
hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kembali, orang Badui ini Pak pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Karena apa? Dia mengadu, sudah lama tidak ada hujan, onta, ternak kami banyak yang mati, tanaman banyak yang mati, sebab sudah lama tidak hujan. Wahai Rasul, doakan untuk daerah kami agar diturunkan hujan. Lagi Pak, sing bener itu Pak, dongo Pak, dongo nang Gusti Allah. Maka turunlah perintah tentang sholat istisqa. Turunlah perintah tentang doa-doa istisqa. Maka tidak apa-apa nanti takmir Masjid Al-Ikhlas bilang sama khotib Jumat, Pak Khotib, ini sudah lama tidak hujan. Nanti saya tolong ya, saya pesen nanti khutbah kedua diisi dengan doa istisqa. Tidak apa-apa, ya. Nah doanya Pak itu di luar kebiasaan. Doanya itu Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi Pak. Diangkat tangannya tinggi-tinggi saat khutbah itu, sampai kelihatan ketiaknya. Ali bin Abi Thalib begitu Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi Pak, doa untuk diturunkan hujan. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ali ngomong, subhanallah, ketiak Rasulullah sangat putih. Dadi ana wong donga sing ditonton keleke, Pak. ya ini sebetulnya apa itu diutarakan oleh Ali itu menunjukkan sifat-sifat fisik Nabi. Ya. Jadi hanya dibenarkan untuk mohon hujan kepada Allah, bukankah yang lain? Kalau nanti yang ke lain kita minta dengan ritual-ritual tertentu yang tidak diajarkan oleh Islam, maka berlakulah ini ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui sing gawe donya saisine, sing nurunkan hujan, yang menahan hujan itu Allah. Maka mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kalau yang lain maka kita akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah, dia berkata, aku bertanya pada Nabi, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Bila kamu menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakan kamu. Subhanallah, maaf Pak ya. Puncak kebodohan manusia itu adalah bila dia berani-beraninya menyekutukan sesuatu dengan Allah. Itu puncak kebodohan. Inna syirka la dzulmun adzim. Menyekutukan Allah, syirik itu ya merupakan puncak kebodohan manusia, puncak kedzaliman manusia. Makanya harus hati-hati Pak ya. Jangan coba-coba kita itu kemudian melakukan ritual yang tidak diajarkan Rasulullah untuk mendatangkan sesuatu atau untuk menolak sesuatu. Coba begini ya. Secara diam-diam saya pernah mengadakan penelitian atau riset kecil-kecilan. Yang saya riset adalah pedagang-pedagang kaki lima sepanjang jalan Kedung Toro sampai Pasar Kupang. Kan rumah saya kan di situ, Pak, ya. Kalau pagi itu jalan-jalan ya. Ya risetnya enggak macam-macam aja, tanya itu aja.
Apa kok ngene, apa kok tanya sambil lalu. Semua orang Islam sudah paham, wis ngerti bahwa Allah lah yang menciptakan isi bumi ini. Allah lah yang menciptakan rezeki. Allah lah yang menentukan siapa rezeki ini kepada siapa diberikan. Rezeki ditahan oleh Allah kepada siapa? Ditentukan oleh Allah. Besar kecilnya rezeki sudah Allah yang menentukan. Semua orang paham itu. Allah tidak mungkin salah alamat pada saat memberikan rezeki pada seorang. Tidak mungkin. Begitu mereka tahu Allah menciptakan rezeki yang bagi rezeki, opo nek waktu dolek rezeki iku kok jaluk pitulung dukun. Jangan dianggap loh Pak, pedagang-pedagang lima itu tidak ada dukunnya. Oh banyak yang main dukun Pak. Itu juga hasil riset itu. Ya dengan berbagai macam motif. Nah dukun, ya apa cara laris? Hari itu lagi gini, lapake siramono banyu leri. Sampeyan ngerti banyu leri? Ngerti leri ya? Leri itu beras dipesusi. Nah, air yang bekas cucian beras tadi, nah itu namanya leri. Dikai garam sedikit, disiram-siram, ya. Menggunakan ritual-ritual seperti itu. Jari sapa ngono ku? Jarine wong pinter. Iki iso nggarai jin gak gelem nggodho, gak gelem menghalangi datanya rezeki. Subhanallah. Ya. Ya coba. Hal yang sangat membahayakan, Pak. Jadi kalau dikatakan dosa apakah yang paling besar? Jawab Rasulullah, bila kamu menyekutukan sesuatu kepada Allah, padahal kamu mengetahui, padahal dialah Allah yang menciptakan kamu. Nah ini perhatian untuk kita semua ya. Kita perhatikan langsungkan ya. Dari Mu'adz yang berkata, aku pernah membonceng di belakang Nabi di atas seekor keledai yang ini nama keledai. Jadi kendaraan zaman dulu kan onta, kuda, keledai itu Pak biasanya digunakan untuk mengangkut barang, bukan untuk dinaiki orang. Jadi wong ya numpak onta, numpak jaran, ya. Nah ini kebetulan Rasulullah menggunakan keledai. Bisa boncengan loro. Nah, sing dibonceng Nabi ku Mu'adz. Nah, Nabi bersabda begini, Pak. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya? Dan apa hak para hamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku jawab. Jadi Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini Pak jawaban orang yang tawadhu. Dadi ini ono kiai, ono mubalek, ono ustadz, jenengan kok ditanya tentang hal-hal terkait agama. Walaupun jenengan ngerti jawabannya, saya menjawab jenengan semerap ngoten niku. Nah, itu jawaban orang tawadhu, Pak. Ya. Mu'adz ngerti. Ya, pertanyaan Rasul itu ngerti jawabannya. Tapi rasa tawadhu'nya lah kemudian dia menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitu, ya. Itu adab, Pak, etika. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya hak Allah atas para hambanya adalah hendaklah beribadah kepadanya. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu haknya Allah, Pak. Jangan sampai kemudian kita langgar. Kalau nanti kita sudah melaksanakan hak-haknya Allah
kita melaksanakan hal yang sudah ditentukan oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan hak-hak kita atas Allah. Allah tidak akan pernah menelantarkan ciptaannya. Jadi kalau Allah sudah menciptakan makhluk, Pak, tidak mungkin makhluk ini kemudian diterlantarkan oleh Allah. Allah akan menjamin rezekinya, Allah akan menjamin keselamatannya, Allah akan menjamin kehidupannya, ya. Makanya dari itu nanti laksanakan hak-hak Allah. Hujan dalam Al-Quran, Pak, ini terakhir, Pak, ya. Hujan dalam Al-Quran itu, Pak, kata-kata hujan itu disebut sampai dengan 59 kali. Setiap kata yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran, itu artinya kata itu sangat penting untuk diperhatikan. Banyak hikmah, banyak ilmu yang ada di balik kata itu. Di antaranya Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Wa anjalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Air hujan itu air yang suci dan menyucikan. Tapi karena sekarang, Pak, subhanallah, ini ada yang dari Bojonegoro, Pak, karena udara sudah tidak bersih, karena udara sekarang sudah banyak tercemar. Di antara pencemar udara itu ada zat namanya sulfur dioksida, ya, sulfur dioksida terbawa oleh angin. Ada uap air, Pak, ya, sulfur dioksida SO2 ini bercampur dengan uap air H2O, jadilah asam. Muncullah asam sulfit, muncul asam sulfat, turunlah air hujan yang bersifat asam. Maka ada istilah apa? Hujan asam. Kalau ini kemudian terjadi, Pak, subhanallah, wong Bojonegoro sing bertani tembakau, Pak, nangis, Pak, nek ono udan. Sebab tembakaunya akan rusak adanya hujan asam tadi. Tandur tembakau tidak ada hujan disiram, Pak, dengan air bengawan, air sumur. Tapi nek ono udan nangis, Pak, rusak tembakaunya sebab air hujan bersifat asam. Akeh wong pilek perkara udanan, ya, habis hujan, awal-awal kemarau untuk memasuki musim penghujan, muncul lagi nanti apa? Nyamuk demam berdarah. Kok iso ngono akhirnya? Jangan salahkan Allah, karena semua itu terjadi, rusaknya itu akibat dari ulah tingkah manusia, ya. Sebab asalnya, Pak, subhanallah, ini hukum asal, Pak. Kami turunkan air dari langit yang amat bersih, itu hukum asal. Kok sekarang menjadi hujan asam? Itu tekon dia saling. Ini gak tekor menungso sing buat polusi. Nah, ya. Wa anjala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk. Tadi kita singgung kita. Kesimpulannya, Pak, bahwa apa yang tercipta di muka bumi ini dari Allah asalnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau itu sudah kita akui, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Banyak-banyaklah menggunakan nikmat itu untuk modal ibadah kepada Allah. Kalau toh nikmat itu datang, sambutlah dengan doa, sambutlah dengan puji syukur. Maka pada saat turun hujan, kita disuruh untuk berdoa kepada Allah.
Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'a. Saya kira cukup yang dapat kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.